Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in ala amri dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul. Terima kasih atas kedatangannya rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita kembali bermuajahah bersama Ustadz kita Ustadz Ahmad Jailani di kesempatan pembahasan kajian tentang fikih muamalah. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kepada Ustadz Ahmad Jailani, waktu tempat kami persilakan pada tafadhol Mazkur Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzala aw azlima aw uzlama aw ajhala yushala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Di pagi jelang siang ini kita bisa berjumpa lagi di kajian rutin kita membahas kitab Al-Buyu Al-Qadimah wal Mu'assirah, ya. Dan kita akan masuk di bab yang ke-7 tentang jenis-jenis khiyar. Dalam muamalah itu kita sering mengenal yang namanya itu khiyar, ya. Di hak khiyar itu hak untuk memilih, ya, untuk memilih melanjutkan akadnya atau memilih untuk tidak melanjutkan akad. Gitu. Nah, khiyar ini banyak jenisnya, ya. Ada banyak jenisnya, dan khiyar ini memang berlaku untuk beberapa akad, ya. Yang pertama akad jual beli, kemudian ijarah, ya. Kemudian akad sorof, ya, salam, ya. Kemudian akad rohan, ya, atau gadean. Ini tidak terdapat khiyar. Jadi memang tidak semua akad ada khiyarnya, ya. Yang terdapat khiyar itu hanya akad jual beli, ya, akad ijarah. Sedangkan akad-akad yang lain seperti akad akad sorof juga ada, ya. Tapi kalau akad nikah itu tidak ada khiyar, atau khulu, hibah, wakaf itu tidak ada khiyar. Rahan juga tidak ada khiyar. Kemudian murabahah, syarikah, ja'alah, wakalah, wadi'ah, wasiat itu tidak ada khiyar. Nah, jadi khiyar itu ada pada akad jual beli, ijarah dan ijarah. Selain itu berarti tidak ada khiyar. Nah, khiyar ini jenisnya ada banyak. Yang pertama dikenal dengan namanya khiyar majelis. Di khiyar majelis itu adalah hak memilih bagi si pembeli, hak memilih untuk si pembeli. Sebentar. Ya. Jadi hak khiyar yang majelis itu adalah hak memilih, ya, memilih untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad selama masih dalam satu majelis. Jadi selama masih dalam satu majelis. Nah, ketika memang sudah keluar dari majelis, maka sudah tidak ada khiyar lagi, tidak ada hak bagi si pembeli untuk membatalkan akad jual beli tersebut. Ya, jadi tidak ada hak bagi pembeli untuk membatalkan karena sudah mufadik, sudah terpisah dari majelis. Ya. Jadi selama masih berada dalam satu majelis dan itu tidak dibatasi waktunya, maka dia masih ada hak khiyar majelis.
Nah, biasanya para pembeli itu ketika sudah deal jual belinya, untuk memutus agar tidak ada khiyar, mau berpisah dulu tuh, mufarokoh dulu, barang beberapa langkah gitu ya, atau keluar dari ruangan yang menunjukkan bahwa ya berarti sudah tamam, selesai akadnya, tidak ada lagi hak untuk memilih gitu ya. Namanya hak atau ikhtiar majelis begitu. Jadi masih dalam satu majelis. Nah, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh uh, Ibnu Hakim ya bin Hazam, riwayat Imam Bukhari Muslim hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Jadi al bay'ani, dua pihak pembeli dan penjual itu bil khiyari, memiliki khiyar, malam yatafarraqa, selama belum terpisah. Fa in sadaqa, jikalau keduanya jujur, wa bayyana, dan transparan, burika lahuma, maka diberkahi keduanya. Fi bai'ihima, dalam praktek jual belinya itu. Wa in katama, jika keduanya itu tertutup, maksudnya tidak terbuka, ya. Wa kadzaba, dan malah keduanya berbohong, baik si penjual atau si pembeli, barakatu muhiqat, maka hilang ya keberkahan bagi jual beli tersebut. Nah, jadi memang majelis khiyar majelis itu selama masih di tempat malam yatafarraqa, selama belum terpisah. Nah, perpisahan yang dimaksud adalah perpisahan secara fisik, ya, bukan hanya sekedar perpisahan secara kata-kata gitu. Jadi betul-betul harus terpisah fisiknya gitu. Maksudnya si A, si penjual dan si pembeli betul-betul terpisah. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya sudah tidak ada lagi khiyar. Nah, tapi selama masih belum terpisah, masih dalam satu majelis, maka si pembeli masih punya hak untuk melanjutkan akadnya atau malah membatalkan akadnya. Nah, khiyar majelis juga ternyata bisa pada apa namanya eh, ya tidak terdapat pada pernikahan dan khulu, ya, itu tidak ada khiyar majelis. Jadi dalam nikah itu tidak ada khiyar majelis. Ketika sudah dinyatakan sah, sudah sah. Ya, tidak ada pilihan bagi si laki-laki untuk membatalkan selama masih dalam satu majelis, ingin membatalkan akadnya deh nggak jadi misalnya, nggak bisa. Ya, tetap sudah berlaku. Ya. Begitupun juga dalam syarikah, mudharabah dan wakalah juga tidak ada khiyar. Ya. Jadi khiyarnya itu adalah ketika ada satu orang yang membatalkan, maka akad itu masih berlangsung selama masih ada anggota syirkah yang lain. Di dalam syirkah itu, ketika ada satu orang yang membatalkan akadnya, itu boleh membatalkan, ya boleh saja membatalkan. Itu namanya bukan khiyar, tapi memang batal aja. Tidak jadi gabung misalkan dengan syirkah tertentu, tapi tidak membatalkan seluruh syirkah. Ya, tidak membatalkan seluruh syirkah. Jadi syirkah yang lain masih bergabung, tetap berlaku, yang batal hanya satu orang saja. Ya. Nah, namun ketika batalnya akad itu di tengah jalan, maka yang membatalkan posisi karena mungkin dia syirkah inan misalkan. Kalau syirkah abdan mungkin tidak terlalu, ya, karena kerugiannya kan bersifat badan. Tapi kalau syirkah inan, jadi si yang membatalkan akad ini dia punya kontribusi modal gitu, maka harus dilihat. Ya, ketika dia membatalkan akad harus dilihat kondisi daripada syirkah tersebut. Kalau kondisinya adalah untung, maka ya harus dihitung dulu, dan keuntungannya harus dibagi, modalnya dibalikin, untungnya dibagi. Ya. Tapi kalau keadaannya rugi, ya berarti rugi. Ya, si yang ikut yang membatalkan syirkah ini udah harus paham gitu, bahwa usaha itu rugi, ya, bahkan tidak balik modal misalnya. Tapi harus disampaikan dengan hitung-hitungan, karena gugurnya atau batalnya akad syirkah yang terjadi pada satu syirkah itu. Dan makanya kalau orang-orang yang sudah syirkah itu harus betul-betul diperhatikan modalnya berapa masuk, semuanya masing-masing
Dan harus ada klausul jika salah satu membatalkan akad maka harus dihitung ya kondisi perusahaan itu. Kalau rugi berarti nggak dapat apa-apa, berarti memang rugi. Kalau pada saat itu untung ya bisa nanti diminta kembali modalnya, kemudian untungnya itu dibagi sesuai dengan perjanjian pembagian keuntungan. Nah, keuntungan kapan? Keuntungan saat itu ya, keuntungan di mana si salah satu anggota syirka itu mengundurkan diri, tidak melanjutkan syirkahnya. Ya. Nah, itu yang pertama syirkah khiyar majelis. Yang kedua khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan ketentuan ia memiliki khiyar selama jangka waktu yang jelas. Nah, khiyar syarat itu berkaitan dengan masalah waktu. Ya. Jadi ada jangka waktunya. Selama jangka waktu tersebut, jika ia menginginkan, ia bisa melaksanakan jual beli itu atau membatalkannya. Ya, jadi syarat ini boleh, khiyar ini boleh, ya bagi kedua belah pihak yang berakad secara bersama-sama. Juga boleh bagi salah satu pihak saja, jika ia mensyaratkannya. Misalkan kalau dua belah pihak jelas ya, si A, si pembeli, si penjual sama-sama setuju bahwa khiyar syaratnya itu misalkan 3 hari, gitu ya. Garansinya itu misalkan 10 hari, ya. Atau kalau di perusahaan elektronik misalkan 10 tahun, ya, atau di motor 5 tahun misalkan garansinya. Nah itu kan diakadkan. Tapi boleh juga kalau yang menyatakan itu satu orang saja, misalkan si pembeli, saya mau beli ini, tapi syaratnya ada garansi ya, seminggu, ada garansi 5 bulan misalkan. Nah itu boleh sepihak. Gitu ya. Nah hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kullu bai'aini la bai'a bainahuma hatta yatafarraqa illa bai'ul khiyar. Nah, jadi masing-masing dari dua orang yang berjual beli tidak ada jual beli bagi keduanya hingga keduanya berpisah. Maksudnya adalah ada khiyar majlis di situ. Dan ada khiyar majlis. Jadi ketika sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi khiyar majlis. Illa bai'ul khiyar, kecuali jual beli dengan khiyar. Ini maksudnya khiyar syarat. Yang kedua ya. Nah, jadi kalau memang sudah terpisah tapi sudah diakadkan ada khiyar syarat dalam jangka waktu tertentu misalkan yang disepakati, maka itu boleh. Ya. Nah, itu sudah masih ada toleransi untuk bisa menukarkan atau membatalkan akad atau melanjutkan akad. Nah, makna hadis ini adalah jual beli itu tidak mengikat di antara keduanya hingga keduanya berpisah, kecuali jika salah satu atau keduanya mempersyaratkan syarat khiyar selama jangka waktu tertentu. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Idza tabaya'a rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhara fa yatabaya'a 'ala dzalika faqad wajabal bai'." Ya. Dan jika dua orang laki-laki ini sama-sama berjual beli, maka masing-masing memiliki khiyar. Selama belum berpisah, yaitu khiyar majelis berarti kan. Dan keduanya bersepakat atau salah satu memberi pilihan khiyar, ini khiyar syarat, kepada yang lain. Lalu keduanya berjual beli berdasarkan hal itu, maka sungguh telah wajib jual beli. Jadi jual beli itu menjadi sah. Ya, boleh memberikan khiyar syarat. Ya. Nah, kapan saja berakhir jangka waktu tertentu itu dan akad tersebut tidak dibatalkan, maka jual beli itu mengikat. Jadi batas waktunya itu tergantung kesepakatan. Ya. Nah, khiyar itu bisa gugur dengan perkataan, misalkan khiyar, ya, ini 2 hari. Ternyata di tengah jalan saya nggak jadi, khiyarnya 1 hari aja. Nah, kalau khiyarnya sepihak tadi, ya, tapi kalau khiyarnya 2 pihak berarti dikembalikan pada sesuai kesepakatan. Ya. Nah, khiyar juga bisa gugur dengan tasarruf, tindakan pembeli atas barang yang dia beli, baik dalam wakaf, hibah ataupun ditawarkan. Misalkan begini, jual beli barang, ya hak khiyarnya itu 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ini si pembeli itu memberikan barang ini kepada orang lain, maka syaratnya gugur, walaupun jangka waktunya adalah 1 bulan. Ya, atau barang ini dia jual lagi ke orang lain, maka khiyarnya gugur. Kenapa? Karena akadnya sudah ditasarrufkan sama dia, sudah dikembangkan lagi. Ya, makanya kalau beli barang ya kita tunggu sampai garansinya habis, baru kita bisa jual. Kalau enggak ya gugur tuh garansinya.
Apakah boleh menggugurkan garansi atau khiyar? Ya, nggak masalah, tidak dosa juga. Nah, kalau kita yakin barangnya memang bagus, ya tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh pihak si penjual, gitu ya, tidak ada cacat, ya maka sudah. Kita terserah kita, barang itu kan sudah milik kita sebenarnya. Mau kita jual lagi ke, mau kita sewain ke, mau kita berikan ke, atau kita wakafkan ke, itu terserah kita. Tapi ingat, ya, khiyarnya berarti gugur. Nah, khiyar syaratnya gugur. Nah, itu khiyar yang kedua, itu khiyar syarat. Yang ketiga, khiyar karena cacat. Nah, ini juga boleh. Misalkan kita beli barang, ya, barangnya itu ternyata cacat, ya, tanpa dijelaskan oleh si pembeli. Pembeli tidak menjelaskan cacat barangnya itu. Ketika nyampe rumah, loh, kok ini ada cacatnya nih? Hah? Nah, itu maka si pembeli boleh, ya, untuk mengembalikan, membatalkan akad ini. Itu namanya khiyar karena cacat barang. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an wa fihi aibun illa bayyanah. Ya. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya sementara di dalamnya ada cacat. Ya, tidak boleh kita menjual barang di mana barang itu ada cacat kecuali kita jelaskan kecacatannya. Dan si pembelinya itu ridho dengan cacatnya, itu ya masalah. Tapi kalau kita tidak jelaskan cacatnya di mana, malah kita tutup-tutupin, itu namanya jual beli yang menipu, tadlis. Ada unsur tadlisnya di situ. Nah, maka si pembeli itu berhak mengajukan khiyar, ya, karena barangnya cacat, maka boleh mengembalikan barangnya. Kemudian yang berikutnya khiyar at-tadlis. Khiyar tadlis itu adalah khiyar karena ada unsur pengelabuan, ya, dari si penjual. Dan khiyar tadlis ini ada 3 hari, waktunya 3 hari. Misalkan si penjual itu mengelabui, ya, mengelabui si pembeli, barangnya itu sebenarnya sudah expired, ya, tapi dia bilang ini masih bisa sampai sepekan lagi atau sebulan lagi misalnya, ya. Nah, ketika sampai rumah ternyata tertipu kita, ketika dimakan atau dikonsumsi atau digunakan, barangnya sudah tidak bisa lagi. Maka berlakulah khiyar tadlis, karena kita merasa ditipu, itu boleh selama 3 hari kita mengembalikan barang itu, membatalkan akadnya, ya. Itu namanya khiyar tadlis, itu boleh selama 3 hari, ya. Nah, jadi barang itu akan kita kembalikan, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa saja yang menipu bukanlah termasuk golongan kami. Atau hadis yang lain dalam riwayat Abu Hurairah, la tusarrul ibila wal ghanama faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharaini ba'da an yahtalibaha insya'a amsakaha wa insya'a raddaha wa sa'an min tamr. Ya. Ini hadisnya adalah janganlah kalian membiarkan unta dan domba tidak pernah, ya, sebelum dijual, ya, tidak diperah, maaf, ya. Dan domba tidak diperah sebelum dijual. Siapa saja yang membelinya kemudian setelah ia memerahnya, ia boleh memilih di antara 2 hal. Jika ingin, ia boleh mempertahankannya. Jika ingin, ia boleh mengembalikannya dengan suatu sok kurma. Jadi, misalkan beli kambing, ya, kambing itu ternyata sudah diperah, padahal dia ingin mengambil susunya. Nah, maka sedangkan dia ingin membeli kambing itu, ingin mengambil susunya, maka si pembeli berhak untuk mengembalikan barang ini, membatalkan barang ini dan diganti dengan yang baru, ya, dengan harga yang sama. Semisal, ya, barangnya juga semisal. Kenapa? Karena ini ada penipuan, si penjual tidak jujur, ya. Dia ditanya ini masih subur, ya, sudah diperah belum? Ya, belum, padahal sudah. Nah, itu berarti ada penipuan, ada tadlis, ya, dan itu sengaja, ya, atau sengaja. Kalaupun misalnya tidak sengaja juga tetap itu ada khiyar. Ya, ada khiyar. Kalau tidak sengaja ada khiyar, si pembeli berhak untuk membatalkan. Ya. Kemudian yang kelima ada khiyar al-ghaban fahish. Ya, ini khiyar al-ghaban fahish ini biasanya atau disebutkan khiyar al-mustarsil. Ya. Ini kadangkala hak ghaban fahish itu menjadi hak penjual dan juga kadangkala menjadi hak pembeli. Nah, khiyar itu. Nah, ketika hak ini menjadi hak si pembeli, misalkan si pembeli ini mendapatkan
barang itu harganya 200.000 ya di pasaran di teman atau di penjual. Ternyata di pasar harganya cuman 150.000. Itu kan namanya goblin fahish. Ya. Atau si penjual membelinya itu dulu membelinya di supermarket misalkan harganya 200.000 ya. Padahal barang itu setara dengan harga 250.000 ya. Jadi kalau begitu kan ada unsur penipuannya ya, ada goblin fahishnya di situ. Kan goblin fahish itu lebih kepada permainan harga ya. Goblin fahish itu lebih kepada permainan harga. Nah, jadi ini boleh ada khiyar ya untuk melanjutkan akad tersebut atau tidak melanjutkan. Yang keduanya tetap sah. Nah, berarti akad yang seperti ini statusnya adalah akadnya fasad. Selama fasadnya masih ada, maka masih rusak. Maka solusinya adalah dengan menghilangkan fasadnya itu dengan mengembalikan atau membatalkan atau melanjutkan daripada akad jual beli tersebut, gitu ya. Nah, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Idza bay'ata faqul la khilabata walil khiyaru salasata ayyam." Jika engkau membeli, maka katakanlah tidak ada penipuan dan bagiku khiyar 3 hari, gitu ya. Nah, mana al-khilabah di situ ada al-khadi'ah, penipuan ya. Jika pembeli berkata kepada penjual tidak ada penipuan dan begitu ada khiyar selama 3 hari dan si penjual setuju atas hal itu, maka ditetapkan ada khiyar bagi si pembeli baik ia ditipu ataupun tidak. Tetap ada khiyar bagi si pembeli ketika misalkan ada kesepakatan sama si penjual dikasih waktu 3 hari ya. Ini tetap ada khiyar itu namanya. Ini ya khiyar goblin al-fahish sudah dijelaskan sebelumnya tentang aktivitas goblin fahish itu. Apa sih goblin fahish itu? Ya. Baik. Kemudian khiyar ini ada 2 bentuk. Jadi khiyar goblin fahish itu ada 2. Yang pertama adalah khiyar talaqi al-jalb. Jadi goblin talaqi al-jalb. Maksudnya seseorang mencegat para pedagang sebelum sampai di negeri, sebelum sampai di pasar. Lalu ia membeli dari mereka dengan harga lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasaran itu. Jika menjadi jelas bagi para pedagang itu tentang hal itu, maka mereka memiliki khiyar sebagai penolakan kerugian dari mereka. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah, la talaqaul hajalaba faman talaqahu fashtara minhu fa idza tasuqa fa huwa bil khiyar. Janganlah kalian mencegat orang yang datang membawa dagangan ya. Siapa saja yang mencegatnya lalu membelinya, maka jika orang yang membawa dagangan itu sampai di pasar ia memiliki khiyar. Jadi khiyar yang pertama adalah talaqil jalb. Nah, khiyar goblin fahish yang kedua adalah at-tanajasi ya, an-najsu ya. Mananya adalah kelebihan harga barang sebagai penawaran intervensi untuk menaikkan harga barang itu, bukan untuk membelinya. Agar orang lain terprovokasi untuk membeli dengan harga itu ya. Ini juga tidak boleh. Ya, misalkan harganya dinaikin ya. Dinaikin jadi 500.000, celana harganya 500.000. Diskon tuh 30% ditambah 20% misalkan. Jadi totalnya itu ya harga normal sebenarnya, cuma dia naikin dulu, di markup dulu. Nah, ternyata tidak boleh ya. Nah, Nabi SAW an-najasi ya, Rasulullah melarang an-najsi. Ya, tanajus itu berdasarkan kesepakatan para ulama hukumnya adalah haram. Tanajus ini mengharuskan khiyar di dalam akad sebagai pengkiasan terhadap al-mu'assarah, hewan yang diberikan tidak diperah susunya. Jadi kadang-kadang kita kalau jual barang itu kan suka ada yang begitu ya. Harganya naikin dulu lalu diskon besar-besaran padahal harganya naik dulu. Itu ternyata tidak boleh ya. Yang keenam khiyar ru'yah. Ya, khiyar ru'yah itu adalah hak memilih untuk melanjutkan atau tidak setelah melihat barangnya dulu. Ya, jadi misalkan ada orang menjual barang, hewan atau kendaraan misalkan. Sementara barang yang dijual belikan itu hewan, kendaraan tadi tidak ada di majelis akad. Ya, kemudian jika pembeli melihatnya, ia tidak berhasrat terhadapnya dan tidak menemukan pada barang yang ia inginkan sesuatu yang memenuhi keinginannya, sehingga ia menarik diri dan mundur dari pembeli. Itu boleh, ya boleh seperti itu. Jadi memang harus dilihat dulu. Kalau bahasa sekarang terus survei, ya harus survei dulu. Ya, namanya khiyar ru'yah, ya khiyar setelah melihat. Ya. Nah, hal ini berdasarkan Rasulullah SAW, hadis Rasulullah dari Ma'khul
ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ishtara syai'an lam yarahu wa huwa bil khiyari idza ra'ahu in syaa'a akhadahu wa in syaa'a tarakahu." Ya. Siapa saja yang membeli sesuatu dan ia belum melihatnya, maka ia memiliki khiyar jika melihatnya. Jika ingin dia lanjutkan, kalau tidak ya batalkan. Nah, jadi misalkan jual belinya itu di fotonya bagus banget ya. Ternyata ketika kita survei ke tempatnya barangnya jelek ya. Nah, setelah kita survei khiyar ru'yah namanya ya, khiyar. Nah, jenis yang ketujuh ada namanya khiyaru ta'yin ya. Jadi khiyaru ta'yin itu adalah hak memilih bagi si pembeli untuk menentukan mana di antara barang-barang yang dia ingin beli dari tumpukan barang. Misalkan ada tumpukan baju ya, saya membeli 4 potong baju. Kan nggak jelas baju yang mana saja. Maka dia dapat hak untuk memilih ketika sudah akad jual beli baju, misalkan 5 baju harga sekian. Tapi belum ditetapkan ya baju yang mananya itu masih dalam tumpukan baju. Maka si pembeli berhak untuk memilih atau melihat baju-baju yang dia ingin beli tadi. Dan ketika memang sesuai dia bisa lanjutkan, ketika tidak sesuai maka bisa dibatalkan. Ini adalah namanya khiyar ta'yin ya. Nah, lalu bagaimana ketika sudah ada khiyar itu, ada khiyar, barang-barang yang dikhiarkan itu misalkan rusak. Yang pertama ya, rusak barangnya sebelum serah terima. Nah, jika barang rusak seluruhnya atau sebagiannya sebelum serah terima, ya karena perbuatan manusia maksudnya, karena keteledoran misalkan, maka jual beli tersebut tidak difasah, dibatalkan. Dan akadnya tetap ada seperti sedia kala. Pembeli wajib membayar harga secara keseluruhan karena ia yang menyebabkan barang itu rusak. Jadi kalau barang itu rusak disebabkan oleh si pembeli, ya maka tidak akan batal akad jual belinya. Ya, tidak akan batal. Cuman dia punya khiyar, ya punya khiyar dengan cara apa? Menggantikan misalkan seharga barang yang hilang atau rusak, ya kepada si orang tuanya anak itu semua. Ya. Nah, jika barang itu rusak karena perbuatan orang asing, misalkan barangnya rusak, tapi bukan karena perbuatan si penjual, bukan juga karena perbuatan si pembeli. Ya karena orang asing saja, misalkan ada orang iseng lewatin barang kita, terus dia rusak barangnya. Nah, kalau yang merusak itu orang asing, bukan orang yang berakad, ya, maka kerusakan itu berada dalam tanggung jawab si penjual. Ya, tanggung jawabnya ada di si penjual. Ya, pembeli memiliki khiyar antara mengajukan klaim kepada orang asing itu atau membatalkan. Jadi si pembeli pun berhak memberikan klaim kepada orang yang merusak, berarti kan bukan si penjual. Ya. Kemudian diminta untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Ya. Nah, pembeli memiliki khiyar antara mengajukan klaim kepada orang asing itu atau membatalkan. Jika barang itu termasuk barang yang untuk kesempurnaan pemilikannya tidak disyaratkan terjadi serah terima. Misalkan dikasih kunci kan syarat sah kepemilikan rumah itu nggak boleh kita kemudian mengakadkan kunci itu. Itu bagian daripada yang tak terpisahkan. Jadi tidak. Nah, itu status ya jika barang itu rusak sebelum serah terima. Nah, lalu bagaimana kalau rusaknya itu setelah serah terima? Ya. Nah, jika barang itu rusak setelah serah terima, maka itu termasuk tanggung jawab pembeli. Kalau tadi kan tanggung jawab penjual. Dan ia terikat untuk membayar harganya kepada penjual jika tidak ada khiyar bagi penjual. Ya, jadi kalau tidak ada khiyar seperti tadi, maka ya akadnya tetap 1 bulan. Ya, untuk melunasi hutang dia. Larangan atas menjual sebelum terjadi serah terima merupakan larangan yang bersifat tegas. Jadi tidak boleh kita menjual sesuatu yang bukan milik kita. Lah, tapi malesa alka indak, ya tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milikmu. Ya itu namanya haram. Ya, bahkan keharamannya itu ditegaskan dengan berbagai macam dalil. Misalkan yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Idza staraita syai'an la tabi'hu hatta taqbidah." Jika engkau membeli sesuatu maka janganlah engkau jual hingga engkau terima betul-betul. Jadi sudah betul milik kita. Ya tidak boleh kita jual barang kita kalau itu belum menjadi milik kita. Jadi harus sudah ada serah terimanya dulu. Sudah ada serah terima baru bisa. Nah, yang kedua, fakta kedua ada saja misalkan fakta jual beli itu dulu berjalan seperti itu dan para pedagang bertransaksi menggunakan asas itu, yakni bahwa itu adalah mubah. Ketika datang larangan itu merupakan larangan yang datang setelah kemubahan. Larangan yang datang setelah kemubahan berarti berbeda kepada pengharaman. Di awalnya mubah menjadi haram.
karena memang diharamkan. Ketiga, riwayat bin Umar yang memberikan faedah bahwa para pedagang dipukul untuk memaksa mereka memindahkan apa yang mereka beli. Memang kalau Umar bin Khattab beda lagi sikapnya. Tidak apa-apa dia dipukul pedagangnya misalkan. Jadi harus pindah, harus pindah ke tempat yang lain. Kemudian pemindahan kepemilikan selama jangka waktu khiyar. Nah, jika akad itu diakadkan dan memenuhi seluruh rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya, maka harus dilihat. Jika barang yang dijual itu barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung, maka kepemilikannya berpindah kepada pembeli setelah serah terima. Jika barang itu bukan barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung seperti hewan atau properti, maka kepemilikannya berpindah semata-mata setelah diakadkan akad jual belinya. Ya, selama tidak ada penghalang yang menghalangi untuk diserah terimakan, baik berupa khiyar bagi keduanya, penjual dan pembeli, atau bagi salah satu dari keduanya, maka hal itu menjadi sah. Akan tetapi akad itu tidak bersifat mengikat bagi orang yang memiliki khiyar. Ya, tetap ya khiyar itu tetap ada ya bagi si penjual ataupun si pembeli. Nah, lalu bagaimana kalau tambahan dalam barang selama jangka waktu khiyar? Ada tambahan misalkan di barang yang dihiarkan tadi. Nah, tambahan itu ada dua jenis, tambahan yang berkaitan dengan tambahan yang terpisah. Kalau tambahannya itu berkaitan, ya seperti semakin gemuk, pengajaran, kehamilan, sebelum melahirkan, dan buah kurma sebelum penyerbukan, sebagian buah sebelum mulai layak, semuanya mengikuti barang yang dijual. Baik akad jual beli yang dibatalkan atau tetap dilaksanakan. Sebab dalam hal ini tidak ada perbedaan. Ya, jika akad dibatalkan, maka barang dikembalikan. Jika akad dilanjutkan, maka barang tidak atau barang itu menjadi pemilik si pembeli. Kalau ada tambahan terpisah, tambahan yang merupakan pertumbuhan dari barang yang diperjualbelikan, ya, dan diantara juga tambahan yang merupakan hasil dari barang yang dijual itu seperti kompensasi upah, ya, sebelum hewan tunggangan, kompensasi sewa rumah atau kompensasi sewa kendaraan. Nah, tambahan itu milik orang yang menguasai barang. Nah, jadi dikembalikan kepada kita. Kita mau minta, saya nggak mau lunasin kalau misalkan belakang ini yang bocor nggak diperbaiki misalkan, boleh saja. Ya. Al-kharaju bis-sabit doman, pendapatan itu tergantung dengan jaminan. Baik. Kemudian tasarruf terhadap barang yang dijual selama jangka waktu tertentu. Terakhir ya, tasarruf itu mengembangkan. Ya, jadi mengembangkan barang yang diperjualbelikan, maksudnya dengan cara misalnya disewakan atau kita jual kembali atau kita hibahkan kepada saudara atau kita servis, ya pokoknya itu diwakafin katanya. Nah, tasarruf terhadap barang yang dijual selama jangka waktu khiyar, hal itu tidak akan lepas dari apakah pembeli telah menerima barang yang ia jual atau ia belum menerimanya. Jika ia telah menerimanya dan ia melakukan tasarruf atasnya dengan tasarruf yang memindahkan kepemilikan seperti jual beli, ibadah dan lain sebagainya, atau menahannya seperti yang selama ini, misalkan selama khiyar merasa adalah miliknya, maka tasarrufnya itu sah, sementara khiyarnya akan batal jika ia menyempurnakan dengan pendapat jika ia menjualnya dengan mendapat keuntungan, maka keuntungan itu adalah milik dia, milik si si pembeli, ya. Nah, itu kalau tasarrufnya tasarruf si pembeli. Kalau tasarruf si penjual harus dilihat, jika khiyar menjadi miliknya dan barang yang dijual itu berada di tangan pembeli, maka tasarruf penjualnya tidak sah. Ya. Karena barangnya nggak dimiliki kita, dimiliki orang lain. Sebab barang yang dijual itu keluar dari kepemilikannya dan tidak sah tasarrufnya terhadap barang yang belum dimiliki oleh dia. Tidak bisa kita menjual barang orang lain tanpa ada izin si pemilik barang. Ya. Nah, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang tidak ada niatan sama sekali untuk melunasi pembayaran. Ya. Baik. Nah, kalau tasarrufnya itu di penjual, ya jika khiyar menjadi miliknya dan barangnya yang dijual itu berada di tangan pembeli, maka tasarruf penjual tidak sah. Sebab barang yang dijual itu keluar dari kepemilikannya dan tidak ada sah tasarrufnya terhadap barang yang bukan miliknya selama belum berakhir jangka waktu. Ya, nah barang yang dijual itu dikembalikan padanya dengan dibatalkan akadnya. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah itu berarti ada
7 khiyar ya. Ada 7 khiyar jenis. Yang pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, ya. Yang ketiga adalah khiyar apa tadi? Khiyar ta'yin, ya, atau khiyar karena cacat. Yang keempat itu adalah khiyar untuk tadlis, ya, mengatasi penipuan, tadlis, pengelabuan. Kemudian ada khiyar goben fahis, biasa main di harga, itu ada khiyar juga bagi orang-orang yang suka menyimpan barang disahkan atau uang disahkan. Ya. Kemudian ada khiyar al-goben fahis, sudah ada yang terakhir ada khiyar aruyah, ya. Yang ketujuh khiyar at-ta'yin. Itu ada 7 jenis khiyar yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pekan yang ke-8 dengan tema ijarah. Insya Allah tema kita tinggal 2 lagi. Yang terakhir itu pekan depan masih ijarah. Nanti pekan depannya lagi adalah al-qard atau hutang. Nah ini seru nih ya, membahas tentang hutang. Karena sebagian di antara itu pasti banyak hutang. Masih ada hutang yang bukan banyak ya, masih ada hutangnya belum lunas. Insya Allah nanti di bab al-qard bab 9, bab 8 pekan depan kita akan bahas tentang ijarah, ya, akad sewa menyewa, ijarah. Ya, baik. Sampai sini, terima kasih banyak. Mungkin di antara antum semua ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan oleh tafadhol masykur. Baik, terima kasih Ustadz atas paparan materi pada kesempatan siang hari ini. Sudah ada pertanyaan masuk. Bismillah, kalau kita jual barang via online semisal baju, bila berlaku hak khiyar lalu pada saat barang diterima oleh pembeli barang kondisinya bagus, tapi ternyata warna barang sedikit berbeda, apakah pembeli maksudnya hak khiyar untuk mengembalikan barang tersebut? Ya, masih ya. Jadi si pembeli masih punya khiyar untuk mengembalikan barang tersebut. Ya, makanya kalau di marketplace itu jangan di-approve dulu sebelum barangnya itu sampai, kita unboxing ya, masih unboxing dulu ya. Kamerain, ya, kita lihat ternyata barangnya misalkan tidak sesuai pesanan, barangnya ada yang cacat, atau barangnya kemudian sobek, atau barangnya warnanya tidak sesuai dengan pesanan kita. Nah, itu masih ada khiyar. Itu berarti namanya khiyar syarat, ya, khiyar yang berlaku berdasarkan waktu, ya, pada saat tertentu. Itu boleh kita misalkan mengembalikan barang tersebut. Kan di Shopee itu, hal di Shopee atau ya Tokopedia atau yang lainnya kan ada aplikasi ada fitur kita tidak bisa meng-approve uang kita selama barangnya belum nyampe, kan itu untuk menjaga. Artinya ketika barangnya sudah sampai, kita approve, baru uangnya masuk ke rekening si penjual. Selama belum kita approve, ya nyangkut terus di marketplace tersebut. Nah, kita juga bisa diminta kembali uangnya. Tetapi nanti akan ada syarat-syaratnya, misalnya menunjukkan bukti pembeliannya dan sebagainya lah ya, gitu ya. Nah, tapi intinya itu boleh, ada aja khiyar syarat. Kemudian apakah boleh membuat syarat setelah akad barang tidak boleh dikembalikan atau tidak boleh ada khiyar dalam kondisi? Nah, ini tidak boleh ya. Kadang-kadang kita kalau beli ke toko Cina itu suka ada di notanya ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, itu tidak boleh. Harus ada khiyar. Ya, dalam Islam itu ada khiyar. Ini kan memang zaman kapitalisme, bukan zaman Islam, jadi tidak ada khiyar seolah-olah gitu. Nah, khiyarnya boleh khiyar majelis atau khiyar syarat. Ya, kalau misalkan dia tidak ingin memberikan khiyar syarat misalkan, ya, agar memastikan si pembeli itu betul-betul memeriksa barangnya di situ juga, ya udah kasih khiyar majelis saja. Ya, selama dia masih di mall itu misalkan gitu ya, di mall atau di toko itu dia cek betul-betul tuh. Ketika sudah cek betul-betul tidak ada yang rusak, ya sudah, ya bayar terus pulang. Nah, itu tidak boleh dikembalikan. Ya, maksudnya karena namanya khiyar majelis. Kalau dia sepakati khiyar majelis. Ya, kalau memang si penjual itu misalkan nih pengen karena pelit gitu ya, nggak mau dibalik-balikin kalau rusak, udah buatlah khiyar majelis. Selama masih ada di situ, boleh. Tapi kalau sudah keluar dari tokonya, tidak bisa lagi. Boleh, ya boleh begitu. Ya. Tapi kalau mau fleksibel lagi, dia berlakukan 2, khiyar majelis per khiyar syarat. Ya, maksudnya satu ketika di tempat atau ketika sudah sampai rumah dia cek lagi ternyata ada yang salah, boleh dia balikin lagi. Kalau memang mensyaratkan khiyar syarat, ya. Makanya tidak boleh dalam Islam itu tidak mensyaratkan khiyar, ya. Karena itu adalah hak si pembeli dan itu bagian daripada syariat, ya, untuk menjaga si pembeli sebenarnya, ya, dan menjaga
kepercayaan penjual. Penjual itu kan kalau dia memberikan servis yang bagus kan dia namanya bagus juga. Ini luar biasa Islam itu ya. Dengan aturan khiyar saja itu sebenarnya menguntungkan dua belah pihak. Si pembeli diuntungkan berarti dia akan mendapatkan barang yang bagus, tidak rusak ya. Si penjual dia akan mendapatkan kredibilitas. Kredibilitas bahwa dirinya itu memberikan yang terbaik. Barang-barang yang rusak dia kembalikan lagi itu untuk diperbaiki atau untuk diredus ulang gitu ya. Dengan barang yang bagus atau bagus. Allah alam bisawab. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban dari dua pertanyaan yang diberikan. Ini yang bertanya terakhir Ustaz, Ahli Fahri ya, baru bergabung dengan Adrena Village sebagai tim sales. Baru ya? Iya, Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Fahri. Kaifa halukum? Gimana kabarnya? Khair Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Salam kenal ya. Ustaz. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya. Lalu, terima kasih banyak juga Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Izin mengingatkan untuk donasi ke Palestina untuk kaum muslim di Jepang sudah dibuka ya oleh Mbak Dina di grup kajian pekan ini. Terima kasih. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.